Apakah benar di Indonesia ini terjadi pertumbuhan gereja? Bahkan saya sering mendengar pada daerah-daerah tertentu banyak pendeta mengklaim begitu banyak orang bertobat, berpindah agama, dan ketika kita datang ke tempat-tempat tersebut tidak terlihat adanya tanda-tanda tersebut. Kemudian pertanyaannya adalah sekali lagi, apakah benar gereja-gereja di Indonesia itu mengalami pertumbuhan gereja yang luar biasa? Demikian juga pertumbuhan rumah-rumah ibadah. Menurut saya, informasi tentang pertumbuhan gereja, pindahan jemaat, itu hanya merupakan strategi politik saja. Maafkan saya, karena data-data itu tidak tersedia. Bahkan orang-orang yang dikatakan datang karena mujizat-mujizat dalam gereja, itu pun tidak ada data-data yang jelas juga. Dan di situ terlihat bahwa memang gereja itu pada umumnya saat ini dia tidak sedang berusaha untuk mendata tentang jemaat-jemaat yang memang betul-betul yang dikatakan mereka adalah sungguh-sungguh jemaat. Karena sesungguhnya pertumbuhan gereja itu tidak bisa diukur dengan kehadiran orang pada gereja-gereja satu denominasi tertentu. Mengapa demikian? Karena orang yang datang kepada gereja tertentu itu juga menjadi jemaat anggota gereja lain. Paling contoh mudah adalah ketika kita melihat misalnya gereja-gereja Pentakosta atau karismatik yang giat untuk menjangkau banyak orang. Tapi saya perhatikan, saya teliti hampir tidak ada orang-orang yang di luar Kristen yang masuk pada gereja-gereja itu, ataupun ada sangat kecil sekali. Jadi strategi-strategi marketing agama itu sebenarnya juga hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bekerja dengan giat dan segala macam. Coba saja perhatikan bahwa gereja-gereja yang ada itu dan kemudian didata, pada umumnya mereka memang adalah seorang Kristen yang berpindah dari gereja-gereja lain. Paling mudah adalah ketika saya meneliti suatu daerah, misalkan saja di suatu tempat lah. Saya pernah meneliti di suatu daerah gitu, saya tidak usah sebutkan saja. Nah, gereja di sana ada gereja berawal dari gereja tertentu. Dan kemudian terjadi pertambahan nama gereja. Itu bukan gara-gara terjadi pertumbuhan gereja, tetapi karena perpecahan. Jadi gereja A yang pertama itu kemudian pecah menjadi dua, gereja AB. Dan kemudian mereka pecah lagi A, B, C, D, E. Demikian juga, tetapi jemaatnya ya dari gereja-gereja itu, ya seperti itu. Dan kemudian juga pada umumnya memang mereka juga perpindahan-perpindahan saja. Karena itulah kemudian banyak di daerah-daerah kan ada namanya kerjasama badan gereja. Karena mereka untuk mengatasi persaingan-persaingan gereja gitu. Tapi bagaimana bisa persaingan gereja itu diatasi? Contohnya mudah saja. Gereja-gereja Pentakosta Karismatik kan mengatakan bahwa orang yang dibaptis itu mesti baptis Islam. Pendetanya juga harus baptis Islam. Nah, kalau mereka ini berasal dari gereja-gereja misalnya gereja-gereja AKBP, GKI atau gereja mainstream, kemudian pergi ke gereja Pentakosta atau karismatik, ya mereka dibaptis untuk menjadi jemaatnya. Kalau tidak, ya mereka hanya simpatisan begitu. Dan setelah itu ada acara tertentu ya mereka kembali lagi kepada gerejanya. Jadi satu orang itu bisa terdaftar dalam beberapa jemaat. Tapi ini pun menjadi teladan daripada gereja-gereja itu. Kalau gereja-gereja misalnya juga ya, paling contoh, pemimpin gereja juga tidak punya komitmen. Contohnya adalah misalnya gereja gereja Pentakosta. Gereja Pentakosta itu sebuah kumpulan ya dari gereja-gereja Pentakosta lainnya seperti misalnya gereja GPDI, gereja macam-macam Pentakosta, mereka kumpul dah masuk dalam namanya gereja Pentakosta ya. Gereja satu perkumpulan gereja-gereja Pentakosta gitu ya. Tapi kemudian mereka merasa kurang nyaman dengan perkumpulan itu. Mereka ingin cari lagi kedekatan. Mereka masuk juga misalnya ke mana? Ke PGI atau ke PGLII. Jadi ada dua ini. Jadi kemudian dari situ saja kita sudah lihat bahwa organisasi gereja ini yang besar-besar ini dia ada tiga. Jadi yang pertama adalah organisasi gereja yang denominasinya, kemudian yang gabung dengan beberapa denominasi seperti PGLI atau PGI atau PGI begitu. Nah, ada juga yang ikut PGLI dan PGI. Jadi satu kumpulan gereja itu bisa masuk dalam perkumpulan gereja-gereja yang lain. Jadi karena sudah diajarkan demikian itu terjadi. Dan jemaatnya juga begitu. Jemaatnya juga
satu orang itu bisa beberapa gereja gitu, kecuali pada hari-hari tertentu atau acara tertentu mereka masuk ke gereja induk aja. Jadi ya kalau dikatakan ada data pindah gereja itu juga susah sekali ya, karena pendataan gereja itu kan pada umumnya juga tidak baik begitu, apalagi gereja-gereja kongregasional yang jemaatnya masih sedikit-sedikit gitu, siapa saja boleh masuk, boleh pindah begitu ya, dan tidak terdaftar ya. Kan mereka tidak menyuruh mendaftar, harusnya kan didaftarkan. Memang persoalan lain adalah sebenarnya, harusnya gereja itu kan, yang menjadi jemaat didaftarkan, tetapi yang simpatisan ini terlalu banyak. Sehingga kemudian ketika simpatisan ini ada apa-apa, mereka ya bisa tidak dilayani karena mereka bukan anggota gereja. Itu yang terjadi dalam gereja-gereja mainstream. Nah, gereja-gereja yang baru itu melayani lagi. Jadi sebenarnya itu hanya permintaan-permintaan anggota jemaat saja. Salah satu contoh adalah misalnya seorang anggota jemaat ingin menikah dengan anggota jemaat yang lain. Dan kemudian misalnya saja dia belum memenuhi persyaratan dari gereja A yang besar itu. Nah, karena belum memenuhi syarat, ya dia mencari gereja lain gitu. Nah, itu terjadi. Dia perpindahan gereja itu bisa karena pernikahan, bisa karena ya ada banyak hal acara-acara tertentu. Jadi yang saya amati, kalau dikatakan pertumbuhan gereja itu sangat besar di Indonesia, itu tidak benar gitu. Ini strategi-strategi marketing agama yang diadakan di medsos, pertobatan-pertobatan dari agama itu kepada Kristen, itu tidak benar. Demikian juga strategi-strategi agama lain menurut saya demikian. Maka gereja mesti waspada sebenarnya, bahwa strategi-strategi marketing agama itu justru membuat tidak rukun, dan itu tidak benar sebenarnya. Karena realitasnya adalah